Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan, kita sampai pada babu la tadkhulu masakinal ladzina zalamu. Bab tentang janganlah kamu masuk ke tempat tinggalnya orang-orang yang zalim anfusahum terhadap diri mereka, illa an takunu bagin, kecuali kamu dalam keadaan menangis. Nah, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu ala haula'i mu'addadin, janganlah kamu masuk ke tempat orang-orang yang diadab itu, illa an takunu bagin, kecuali kamu dalam keadaan menangis. Fa illam takunu bagin, jika kamu tidak menangis, fala tadkhulu alaihim, maka janganlah masuk ke tempat mereka, la yusibuhum ma asabahum, agar kamu tidak ditimpa seperti apa yang menimpa mereka. Saya lanjutkan dulu hadis berikutnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna an-nasa nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ghafamu al-hijr, bahwa manusia turun atau singgah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri kaum Samud, yaitu di Hijr. Nah, kejadian ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mau berangkat ke Tabuk, mau perang Tabuk. Nah, mampir di lembah di mana kaum Samud, kaumnya Nabi Shalih, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cari air di situ. Kemudian fastaqaw min bi'riha wa atajaru bi, mereka ambil air dari sumur yang ada di lembah itu, wa atajaru bi, mereka bikin ajin adonan. Kemudian fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughriqu mastaqaw min bi'riha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk semua air yang diambil dari sumurnya, wa ya'ikul ibil al-ajin, dan supaya adonan tadi diberikan kepada onta. Wa amarahum ayyastaqaw minal bidri, dan Nabi suruh mereka mengambil minum dari air allati kanat tariduhan naqah, yaitu dari sumur di mana onta dulu, ontanya Nabi Shalih ngambil air, jangan ke yang lain. Baik, jadi ini yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mau berangkat perang, mau isi air. Nah, pas di lembah di mana kaum Nabi Shalih alaihissalam ini ada oleh Allah, pesan Nabi tadi, la tadkhulu, janganlah kamu masuk ke tempat tinggal mereka di dalam takut bagi, kecuali dalam keadaan menangis. Kalau tidak, nanti kamu bisa ditimpa seperti apa yang menimpa mereka. Nah, ini pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Kalau Imam Nawawi katakan, wa fihi al-hathu 'alal muraqabah 'indal mururi bi jaril wal, kita dianjurkan, didorong supaya muraqabah, selalu merasa diawasi Allah.
Indal murur di diyaril zalimin, ketika melewati kampung orang-orang zalim. Jadi jangan sekedar lewat saja, mesti diambil pelajaran di situ. Ya kayak di satu ayat, siru fil ardi, berjalanlah kamu di bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, lalu perhatikan bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Jadi tidak sekedar melihat, tapi mesti mengambil pelajaran di situ. Jadi wa mawaqi'il adab, dan di tempat-tempat adab di mana satu kaum disiksa oleh Allah, wa mithli, dan yang seperti itu. Jadi wa mawaqi'il adab wa mithli, kemudian diperintahkan untuk jalan cepat. Lalu kalau Imam Nawawi general termasuk di lembah Muhasir. Lembah Muhasir ketika jamaah haji cari trigger untuk dilontarkan ke Jamal. Nah, karena di lembah itu Abraham dan pasukannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan tidak boleh datang ke tempat-tempat seperti itu, tapi bukan untuk bersenang-senang. Jadi kalau kita datang ke tempat-tempat tersebut, supaya kita ambil pelajaran begini, kaum yang dulu ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dulu Abraham yang mau menyerang Ka'bah dan tentara bergajah itu dihancurkan Allah di Muhasir. Baik, kemudian maka nanti perintahkan untuk menangis. Kalau tidak menangis, ya yang lain dengan badan pemilikanya benar yang pada Abdullah. Misalnya benar, maka kalau ada apa yang diajar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berlindung kepada Allah. Jadi kalau melewati daerah-daerah seperti itu, kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak ditimpa seperti yang menimpa mereka. Jadi sebetulnya di sekitar Madinah itu ada daerah-daerah di mana dulu kaum sebelumnya yang ada oleh Allah. Kaum Ad itu di wilayah Hadramaut, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Fir'aun di Mesir dengan nyebrang Laut Merah. Kaumnya Nabi Lut itu juga di daerah yang biasa dilewati oleh orang-orang Mekah dan Madinah, biasa lewati daerah itu, yaitu di dekat, jadi di Laut Mati sekarang bukan masuk wilayah Jordan dan Arab. Jadi Nabi Ibrahim dulu dari Babylon, wilayah Irak sekarang, diusir hijrah ke Palestina. Sepupunya Nabi Lut alaihissalam ke negeri Sodom. Maka perbuatan kaumnya Lut ini dinamakan Sodomi, dari nama ini Nabi Lut alaihissalam. Jadi sudah banyak pelajaran yang Allah tunjukkan. Melihat kaumnya Nabi Shalih, kaumnya Nabi Lut, Fir'aun, dan juga yang lain-lain yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, urusan kecil, urusan mudah bagi Allah untuk membinasakan satu kaum. Kita tidak dibinasakan seperti kaum yang terdahulu. Kalau doa Rasul dalam hal ini dikabul oleh Allah. Ya Allah, jangan hancurkan aku dengan al-gharaq, tenggelam. Allah kabulkan. Kalau ada kejadian ya lokal saja, tidak dihabiskan seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang tidak dikabul, jangan saling berperang. Jadi dikabul oleh Allah. Nah,
dinullah jaminan semuanya. Di Quran Allah katakan awil bisa syiah, atau Allah mencampur adukkan kamu dengan berbagai golongan yang di luar Islam. Jadi asal umat kami sama-sama pegang kitab Allah, agama Allah, i'tisam pada kitab Allah, pada agama Allah, bersatu nasibnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan pada muncul. Ya, ternyata perpecahan umat Islam karena setiap kelompok bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada di luar umat Islam, yang mana kelompok-kelompok tadi saling bertikai. Ini baik skopnya kecil atau internasional, itu sebab perpecahan umat Islam. Yang satu pro ini, satu pro ini hanya perang bersama umat Islam. Atau bisa Syiah. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu babul ihsan ilal arbaah. Kata Bapak ini bab paling menyenangkan, bab berbuat baik kepada janda-janda, janda-janda tua, ihsan ilal arbaah, wal miskin, dan orang miskin, wal yatim, dan orang dan anak-anak yatim. Lalu armalah siapa? Ya biasanya armalahnya janda. Kalau orang nggak sana armalu, kalau ngomong asal siapa itu pikir apa armalu janda, yaitu man la zauja, yang tidak punya suami. Sawa'un kana tazawwaja am la, baik dia pernah menikah atau tidak. Wakila, dan dikatakan juga dia allati faraqat zawjaha, yaitu yang berpisah dengan suaminya. Tapi ada juga nanti yang berpendapat yang lain. Maksudnya ya ada yang miskin, atau kalau bahasa Inggris itu ada widow. Tadi saya bilang yang dicerai dan yang tinggal mati beda ya. Kalau di Quran beda juga. Ada al-mutallaqat, ada alladzina yatawaffawna minkum wa yad'una azwaja. Kalau yang wafat karena itu dan meninggalkan para istri. Hasilnya kita bahas. Pokoknya janda karena ditinggal suami atau bercerai dengan suami dan fakir. Kemudian kalau kaya gimana? Ada juga janda kaya. Kalau orang Jawa Timur sana bilang rondo teles basah. Janda saya cuma sawahnya 10 hektar kan, janda basah, rondo teles. Baik, hari kita bahas janda yang miskin. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i ala al-armal, orang yang berusaha, yakni yang berusaha untuk membantu, menanggung, menjamin kehidupan al-armal, orang janda, wal miskin, dan orang miskin. Janda tua atau ada orang miskin, kita tanggung, kita bantu, maka kalau mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Awil qa'im al-lail as-sadimin nahar, atau orang yang qiyam di malam hari dan puasa di siang hari. Jadi kita nggak bisa kan ya Pak, selalu itulah malam qiyam, siang puasa. Ya kalau nggak bolong, nah, mungkin apa sih ini Pak. Nah sekarang ada amalan yang pahalanya sama dengan itu, yaitu yang membantu al-armal, janda-janda tua, janda-janda yang miskin. Kalau sudah kita lihat hadis semacam ini, nggak boleh kita bangga dengan kelebihan kita. Ada akun pikir yang kuat, sholat yang kuat, puasanya tidak. Ada
salam, jalan-jalan menuju keselamatan. Jadi kenapa kalau subul di Quran itu plural jamaah, tapi kalau sirat itu nggak jamak. Sirat itu jamaknya surut. Ada kan ya Quran surut, yang ada asirat. Berarti ini wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u wa la tattabi'us subul. Ikuti jalan Allah. Siratullah itu dinullah. Siratullah itu kitabullah, agama Allah, kitab Allah. Nah, subul jamak dari kata sabil. Bila jalan ada cara untuk takor kepada Allah ya banyak jalan. Kalau yang wajib dijelaskan bahas. Jadi setiap orang punya kerjanya itu subul salam, jalan-jalan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq. Di pagi hari ditanya oleh Rasul, siapa yang sudah lakukan ini? Saya ya. Siapa yang sudah lakukan itu? Saya ya. Jadi banyak kebaikan yang ditanyakan oleh Rasul, semua dijawab oleh Abu Bakar, saya. Sudah lakukan banyak hal kebaikan pagi hari. Kita apa yang kita lakukan pagi-pagi? Pagi-pagi bangun berantem sama istri. Abu Bakar pagi-pagi sudah mengumpulkan banyak pahala. Baik, kemudian bab yang ketiga, babu fadli bina'il masajid. Bab keutamaan membangun masjid-masjid. Hadits Utsman bin Affan an Ubaidillah al-Khawlani annahu sami'a Utsman bin Affan. Itu Ubaidillah al-Khawlani mendengar Utsman bin Affan yaqul, mengatakan inda qaulin nasi ketika manusia membicarakan dia, hina man bana masjid Rasul, ketika membangun masjid Rasul. Jadi gini, Masjid Nabawi itu di zaman yang didirikan oleh Rasulullah SAW antara sahabat itu sangat sederhana. Kayak ininya saja, atapnya pelepah korma. Lalu di bagian tembok berarti menjejer-jejer pohon-pohon korma. Dan dulu itu ada bekas ada kuburan orang-orang musyrik yang kemudian dipindahkan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu. Jadi mesinnya sederhana. Nah, Utsman bin Affan ini pengen renovasi, pengen bangun mesin. Nah, macam-macam pendapat orang. Ada yang katakan sudahlah, udah begitu saja seperti yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macam-macam pendapat manusia. Lalu Utsman katakan, innakum aktsartum, sesungguhnya kamu banyak bicara, banyak berpendapat begini begitu. Wa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan, barang siapa membangun sebuah masjid, ya betali bihi wajh Allah, syaratnya ada. Dengan membangun masjid itu yang dia cari adalah wajh Allah, redha Allah. Maka banallahu lahu mithlahu fil jannah, Allah bangunkan untuknya yang seperti itu di surga. Kalau di lafaz yang lain, banallahu lahu baitan, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jadi ternyata Amirul Mukminin Utsman bin Affan punya dasar kenapa dia berinisiatif untuk merenovasi Masjid Nabawi. Karena Nabi katakan itu, man bana masjidan ya bertani di wajh Allah. Di lafaz yang lain, man bana lillahi masjidan, maknanya sama. Banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah bangunkan untuknya yang seperti itu di surga. Ini fadilah orang yang membangun masjid. Jadi kayak para pendahulu kita yang di satu daerah di situ belum ada masjid, kemudian dia bangun masjid, orang-orang belum sholat, diajari sholat, masya Allah, pahalanya nggak berhenti.
memberikan teladan yang baik. Falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Dia dapat pahalanya dan pahala orang yang menjalankannya. Min ghairi ayyan usa min ujurihim syai'. Tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Jadi kalau kita memulai atau mencontohkan yang baik dan diikuti banyak orang. Kalau sahabat berikutnya hadis tadi ini, Rasul dan para sahabat lagi duduk-duduk di depan masjid. Lalu ada satu kabilah yang datang, dari suku Umar. Mereka datang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dikatakan menurut kita minimal ambil selempang dan pedang. Saya kondisi mereka memprihatinkan. Nah, melihat kondisi itu, Rasul langsung berubah wajah. Jadi muncul belas kasih Rasul, empati Rasulullah SAW. Kemudian karena masuk waktu Dhuhr, Nabi suruh Bilal ada. Habis ada iqamah. Habis iqamah, habis sholat Nabi berkhutbah. Nabi anjurkan para sahabat untuk sedekah. Lalu ada salah seorang sahabat Ansor, dia datang dengan membawa pakaian dan makanan yang kedua telapak tangannya nyaris tidak muat. Ditaruh di masjid, baru diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Pulang kembali lagi ke masjid, ada yang bawa makanan, ada yang membawa pakaian, lalu terkumpullah setumpuk makanan dan setumpuk pakaian. Nah, wajah Rasul bersih-bersih. Dia Nabi katakan tadi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa di dalam Islam ini memberikan sunnah teladan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man 'amila biha, pahala orang yang mengikutinya. Ini dari yang usul min wujudihim syai', tanpa mengurangi pahala yang mengikuti sedikit pun. Dengan contoh yang baik. Jadi banyak yang kita peroleh bahkan datang satu daerah belum ada musola, kita contohkan musola, diikuti banyak orang. Bangun masjidnya itu saja sudah amal yang luar biasa. Mencontohkan yang baik juga. Kalau kita ajar sholat, kita ajar ngaji, dan mu'allimun nas al-khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu, dia doa kullu syai'. Dia didoakan oleh segala sesuatu, hatta ikan bil bihar, hingga ikan-ikan yang ada di laut. Baik, jadi ini fadilah orang yang membangun masjid. Dan bab yang kelima, bab tahrimil riya, bab tentang haramnya riya. Riya itu sesuatu yang sangat sulit diatasi. Sampai ada seorang ulama katakan tidak ada sesuatu yang paling berat yang saya atasi dalam hati saya selain riya. Setiap kali aku patahkan satu jenis riya, bacaan namun yang butuh ala launin akhar, seolah dia tumbuh lagi dalam bentuk yang lain. Jadi usaha dari satu usaha riya di sini dipatahkan muncul lagi dalam bentuk yang lain. Dan ada ulama yang memberikan contoh, Imam Ghazali memberikan contoh bahwa orang kalau mau berbuat buruk, berbuat baik itu digoda oleh syaitan. Kalau janganlah apa itu. Dan orang yang kuat imannya dia bisa tepis godaan syaitan tadi. Nah, saya harus berbuat baik. Begitu dia sudah berbuat baik, bukan berarti syaitan putus asa dia. Dia datang lagi. Ya bagus kayak kamu, banyak berbuat baik. Kalau yang sekampungnya paling baik kamu lah, ibadah kayaknya nggak ada kayak kamu. Nah, kalau yang kita dengarkan, ria ada. Tapi yang dapat petunjuk dari Allah, dia akan terus isikan kepada dia.
Saya lakukan itu semua karena Allah, antara yang baik. Bukan berarti setan putus asa, dia datang lagi. Ya, kayak kamu dibantu melaksanakan sesuatu karena Allah. Ibarat kamu memberi tangan dia tahu. Tapi kalau kamu sabar nanti, ya setidaknya ketika kamu mati orang tahu kok kamu ini orang baik. Kalau itu kita dengarkan juga berarti dia tahu. Jadi kalau syaitan tidak bisa menggagalkan seseorang untuk berbuat baik, dia akan berusaha untuk menggagalkan pahalanya. Setidak-tidaknya dia akan berusaha untuk mengurangi pahalanya. Jadi dia ini yang dikatakan inna aswafa ma aswafu anhu asyirkul aswaf. Yang aku paling khawatirkan atas kamu adalah asyirkul aswaf, syirik kecil, yaitu aliyah. Kenapa dia itu dinamakan syirik kecil? Karena dibilang nyembah selain Allah secara langsung tidak juga. Tapi kalau kita renung-renung, dia juga. Maka Nabi katakan syirik kecil. Sebab ibadah itu kan tidak boleh untuk siapapun, hanya boleh ditujukan kepada Allah. Nah sekarang kalau ibadah ternyata niatnya yang dipuji manusia, secara tidak langsung dia telah mendoakan Allah. Nah ini disebut asyirkul aswaf. Di akhir surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya. Nah, sini para ulama sekarang dia Allah menjadi surga, falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah dia berbuat yang salih, dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, dan jangan riya. Kayak sekarang ancamannya di sini. Tadi itu diundang qala Rasulullah SAW, man sama Allah wa may yura'i. Barang siapa memperdengar-dengarkan, jadi cari sum'ah itu biar didengar orang. Sama Allah akan perdengarkan dia karenanya. Wa may yura'i, dan siapa yang ingin dilihat niatnya dari dalam sini karenanya Allah akan memperlihatkan. Apa maksud hadis ini? Hadis ini ada sedikit berbeda penjelasan para ulama. Di antaranya kalau Al-Hafidz Al-Mughni dikatakan aiman al-khara amalahu linnasi riya'an, bahwa orang yang menampakkan amalnya karena riya kepada manusia, al-kharallahu niyatahu fasidah, maka Allah akan menampakkan niatnya yang rusak fi amali, dalam amalnya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi itu Al-Mughni mengatakan barang siapa yang ingin melakukan satu amalan karena dia, nanti akhirat akan dibuka oleh Allah. Niat yang tidak baik akan ditampakkan oleh Allah. Wa qaddahu 'ala ru'usil asyhad, akan dibuka keburukannya di depan para saksi. Lalu ada lagi yang berpendapat ma'nahu man 'amila 'amalan 'ala ghairi ikhlas. Barang siapa yang melakukan amalan dengan tidak ikhlas. Wa innama yuridu ayyarahu nas wa yasma'u, dan hanyalah dia menginginkan supaya manusia melihatnya atau mendengarnya. Juzia 'ala dzalika, maka dia dibalas karena perbuatannya itu, yaitu bahwa Allah akan mengumumkannya, wa yufadhihu, dan akan membuka keburukannya, wa yudhiru ma kana bi batin, Allah akan tampakkan apa yang ada di batin, yang niatnya yang rusak tadi ditampakkan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari katakan, man qasada bi amali al-jah wal manzilata 'inda nas. Barang siapa dengan amalnya tadi yang dia tuju adalah nama di depan manusia, kebesaran, kemuliaan dan kedudukan, walam yurid bi wajh Allah, dan dia
tidak menginginkan redha Allah, fa innallaha yaj'aluhu hadikan 'indan nas alladzina arada lailal manzila 'indahu. Allah nanti akan jadikan pembicaraan di tengah-tengah manusia bahwa dia inginkan hanya mendudukan saja wala tawakkalu bil akhirah, dan sebagai kali yang lain yang mengartikan tapi hampir mirip semua. Jadi ini balasan orang yang ingat siapa saja bisa tenang. Karena yang ada di hadis sebelumnya di bab jihad yang sudah kita bahas, bahwa ada orang yang diputuskan perkaranya oleh Allah. Yang pertama orang yang syahid, lahiriahnya syahid, maaf tetapi tanya Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya berjihad di jalan hatta putil kubri, hingga aku terbunuh di jalan. Allah katakan, kadang engkau bohong, engkau berperang di jadi supaya disebut-sebut sebagai seorang pemberani. Fakat bilang kalau itu yang kau mau itu sudah disebut-sebut. Nah, ini yang ulama katakan syahid dunia. Jadi di dunia lahirnya syahid, di akhirat kita bukan. Tsumma suhiba ala wajhi ajaru yaqina, diterumbukan di atas wajahnya, dilempar ke neraka. Apa ada perbuatan yang lebih mulia dari jihad di jalan Allah? Tapi kalau niatnya cuma karena pengen uji manusia di neraka. Baik dia yang dua orang yang banyak berinfak. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, setiap ada jalan di mana orang berinfak, saya berinfak. Karena engkau tidak, engkau bohong. Kamu berinfak supaya disebut sebagai jawab orang yang dermawan. Fakot tidak. Kalau itu yang kau cari itu sudah disebut-sebut. Ini saya katakan. Yang ketiga ini ustaz-ustaz, mu'alim. Itu kalau niatnya salah. Ditanya apa yang kau lakukan? Saya baca Quran karena engkau itu. Saya belajar ilmu juga karena engkau. Cadangkan engkau bohong. Engkau membaca Quran supaya disebut qari. Apa tidak? Orang sudah sebut-sebut engkau sebagai qari. Engkau belajar ilmu yuqal alim supaya disebut sebagai seorang alim. Jadi niatnya untuk itu saja. Ini saya terang. Kalau itu gimana? Apa kita nggak usah menuntut ilmu? Ada seorang ulama katakan begini, dulu aku menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi akhirnya ilmu itu yang mengajarkan kepada saya supaya saya menuntut ilmu karena Allah. Jadi kalau masih menuntut ya sudah belajar terus, biar ilmu itu yang mengajarkan kepada kita. Ya sudah kita melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat dulu kalau dapat asyirkun asbab kecil. Baik, saya kira hadisnya sampai sini lah. Sampai hadis 1280. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan apapun. Bagaimana cara menjaga agar amalan tidak reject? Ya. Di antara para ulama ada yang menasihatkan bagaimana supaya kita ikhlas. Ingat mati. Ingat mati kalau ikhlas. Dasarnya itu ayat Allah yang tentang orang-orang kafir yang tentang orang yang mau mati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia katakan, wahai Tuhanku, kenapa kau tidak tunda umurku sebentar saja? Fa asaddaqa wa akun minas shalihin.
aku akan sedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Jadi ketika orang mau mati, yang ada di pikirnya itu saja, tidak ada yang lain. Mohon ditunda oleh saudara, mau sedekah, mau masuk golongan orang-orang soleh. Kan jadi ikhlas kan ya. Nah, insya Allah kalau kita ingin mati. Nah, yang kedua, munaqashah. Kalau mau melakukan segala sesuatu, dialog dengan diri sendiri. Karena Allah bukan apa itu, jadi tata. Tapi juga jangan kelamaan munaqashah. Dengar azan sampai azannya selesai sampai iqamah tetap aja. Nanti lo nggak segera ke masjid lagi menangkannya, ya ini terkena jebakan syaitan juga. Jadi amal yang kita kerjakan, kasarnya dari sholat tidak salah. Insya Allah itu di antara biar jadi orang yang mukhlis. Ya silakan. Terus ada lagi yang orang ikhlas itu dipuji nggak bisa terpaksa, dikritik nggak sakit hati. Oh, biasanya mudah ya, ada cepat mudah. Dikritik nggak sakit hati. Kalau kritik anak marah. Padahal orang tua juga selalu kadang-kadang juga salah. Dipuji nggak besar kepala. Dipuji dikit aja, helmnya nggak muat ya, kepalanya bongkar. Kalau apa etanasi aktif itu jelas-jelas. Contohnya nanti katakan jangankan bunuh diri, layataman naya na'ahadukumul maut. Jangan salah seorang dari kamu ingin mati, mengharap mati, baru mengharap aja. Liburin nazalabih, karena penderitaan yang menimpanya. Fa'injana labudda fa'ayah. Kalau tidak dapat dia mesti lakukan hal itu. Waliyakun adalah dia katakan, Allahumma ahyini idza kana bil wafatu, idza kana Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku. Kalau idza kana bil hayatu khairun, kalau kehidupan itu memang lebih baik. Wa tawakkal dan matikan aku. Kalau kematian itu lebih baik itu. Jadi kalau saya kepepet itu boleh berdoa, bukan etalasi, bukan berdoa dengan doa saja. Itu berarti etalasi aktif. Kalau pasif cuma karena harga sudah habis, berobat dengan cara apa saja sudah kemana-mana lah, nggak sembuh-sembuh juga. Kalau darurat dalam keadaan pasif itu masih bisa berdoa itu kalau yang tidak berobat sudah habis syarat, duit juga sudah habis dan sudah lepas lagi Allah. Ini kan bukan beda dengan yang pertama. Orang sengaja itu dilarang. Nah, di Cina yang banyak itu.
mengatakan kalau kamu melihat orang yang ya'tadul masjid, bolak-balik masjid, yakni sholat dan ibadah yang lain, fasyhadu, saksikan dia keimanan. Jadi dia orang beriman. Seperti ayat tadi itu. Innama ya'muru masajid Allah man amana dan seterusnya. Ya, silakan. Dapat. Pak Ustaz, tempat yang tadi disampaikan itu umatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh. Ya. Sekarang ini kan sudah menjadi tempat rekreasi, Ya. tempat wisata oleh negara Arab. Ya. Ini memang hadisnya Sahih atau memang kok dari negara Arab sendiri seolah-olah itu tidak terlalu menjadi masalah. Ya. Kalau hadisnya Sahih. cuma ya itu dia, pemerintah di sana nggak bisa jadi patokan, itu nggak bisa jadi ukuran. Ya yang dulu itu masih sangat menjaga hal seperti ini. Rupanya yang di belakang ini kok makin jauh pada jelas di hadis-hadis tadi, Pak. Dan ulama ini ya alam, tapi rupanya lebih tegas ulama-ulama di Indonesia. Itu sangat represif itu yang saya lihat. Baik, saya kira